Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang project based learning telekomunikasi seluler atau PT Telkomsel. Ya, selanjutnya, ini perkenalkan tim kami, yaitu yang pertama ada Jonathan Rimbun dengan NIM 1191301003. Lalu selanjutnya ada Fajar Sidik dengan NIM 1191300089. Lalu saya sendiri, Diki Dermawan, NIM 1191301161. Masuk ke pembahasan, yaitu pertama pembahasan mengenai profil PT Telkomsel. PT Telkomsel atau PT Telekomunikasi Seluler merupakan sebuah perusahaan yang beroperasi dengan merek dagang Telkomsel, yang mana merupakan salah satu perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia. Saat ini, Telkomsel menjadi sebuah operator telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia, yang mengoperasikan 236.000 BTS atau Base Transfer Station, dan melayani lebih dari 170 juta pelanggan. Nah, dapat dilihat perkembangannya dari mula-mula di tahun 1995, yaitu diresmikannya PT Telkom dan PT Indosat. Lalu ke 2006 itu Telkomsel memperkenalkan jaringan 3G di Indonesia. Lalu di 2014 Telkomsel merilis kartu simpati Loop dan 4G di Indonesia. Dan di tahun 2021 kemarin, Telkomsel meluncurkan jaringan berbasis 5G. Adapun visi dan misi Telkomsel sendiri, yang pertama visi, yaitu menjadi penyedia layanan dan solusi gaya hidup digital seluler terpercaya di kelas dunia. Dan misinya, memberikan layanan dan solusi digital seluler yang melebihi harapan pelanggan, dan menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan kami, dan juga mendukung pembangunan ekonomi bangsa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar Sidik. Dipersilakan. Terima kasih, Dik. PT Telkomsel memiliki goals atau tujuan-tujuan dari perusahaannya. Yang pertama itu memaksimalkan impact positif terhadap masyarakat. Nah, terus yang kedua itu memperkenalkan inovasi terbarunya melalui produk atau layanan unggulan di bidang teknologi untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial. Tujuan yang ketiga yaitu mendorong adopsi teknologi yang lebih besar oleh masyarakat. Lalu yang terakhir mendukung perjalanannya sebagai perusahaan digital. Boleh di next, Dik. Telkomsel sebagai PT seluler di Indonesia itu punya beberapa produk yang udah dipublikasikan. Yang pertama itu ada Simpati, terus ada Bayu, dan ada Loop. Nah, Simpati ini terus ngubah jadi Orbit, bikin Orbit sama WiFi gitu bernama Telkomsel Orbit. Next. Di Telkomsel ini ada akhlak dari kayak pegawai-pegawainya gitu yang harus dilaksanakan oleh pegawainya supaya perusahaannya ini jadi bagus juga dari bidang kemanusiaannya dan lain-lain. Yang pertama tuh ada amanah, jadi memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Lalu yang kedua berkompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang ketiga harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang keempat loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan yang terakhir kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Contingency thinking. Nah, di Telkomsel itu kan terus berkembang dan untuk memperkaya digitalnya itu dia membentuk masa depan melalui kerjasama internal, sinergi dan kemitraan dalam ekosistem digital. Pada umumnya,
untuk berkembang dan di saat waktu yang sama. Telkomsel berjuang untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan kepuasan sebagai pendorong utama sukses jangka panjang. Nah, di sini ada timeline yang tadi yang pembuatan Telkomsel tahun 95 diresmikan, 2006 itu meluncurkan 3G, dan sampai yang terakhir itu 2021 sudah meluncurkan 5G. Dan ada performance dari Telkomsel sendiri pada tahun 2020, Telkomsel berhasil mempertahankan kinerja di keduanya, keuangan dan non-keuangan aspek. Dalam istilah keuangan, Telkomsel membukukan pendapatan yang solid, EBITDA dan laba bersih, dengan tingkat profitabilitas yang sehat. Nah, di sebelah kiri ini ada data yang diambil dari website Telkomsel tentang ada data user, LT user, pilotnya, lalu ada digital business contribution, dan ada digital business revenue. Nah, ada strategi yang diterapkan gitu untuk mencapai goals-nya. Goal-nya itu kan tadi yang udah disebutkan di pertama, lalu di sini ada strategi-strateginya untuk mendukung supaya goals ini tercapai. Yang pertama ini ada super app dan digital ecosystem enablement platform. Aplikasi yang dibuat oleh Telkomsel bisa didapatkan di My Telkomsel sebagai aplikasi super yang menjadi pusat kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua ada DigiPos 4.0 sebagai e-channel platform, aplikasi DigiPos untuk mengantarkan kebutuhan transaksi sehari-hari dan operasi. Dan yang ketiga ini ada data management platform untuk marketing menggunakan DMP 2.0 untuk membangun pemasaran end-to-end layanan aktivasi. Nah, ini ada quotes dari Saryanto Hantoro sebagai press director. Aside from the pandemic, we continue to see a challenging phenomenon in recent years as customer behavior is shifting in this digital era. Maksudnya nih dari apa? Meskipun pandemi, kita harus melanjutkan tantangan-tantangan yang ada selama bertahun-tahun ini untuk sebagai apa ya? Kepuasan dari customer di digital era ini. Terima kasih. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Jonathan Ringo. Oke, selanjutnya akan saya bahas mengenai SWOT analisis. Jadi SWOT ini apa sih? SWOT ini adalah strength, weakness, opportunities, and threats. Jadi strength itu berarti kelebihan dari PT Telkomsel sendiri, weakness itu kekurangan, opportunities itu adalah kesempatan, dan threats itu adalah ancaman yang dimiliki Telkomsel saat ini. Oke, bahas mengenai analisis SWOT bisa di Oke. Jadi setelah berdiskusi dengan salah satu manajer dari Telkomsel, dia memaparkan sebuah pendapat mengenai analisis SWOT ini. Jadi ada 3 poin dari strength ini yang saya dapatkan, di mana yang satu, modal yang banyak. Modal yang banyak di sini berarti dia memiliki suatu kemampuan agar dapat menggemparkan lebih banyak modal untuk meraih lebih banyak juga keuntungan dan juga kepercayaan dari masyarakat. Lalu pelanggan yang setia. Tidak sedikit orang yang menggunakan Telkomsel itu menggunakan nomornya tidak hanya untuk bisa kita bilang hanya untuk pakai telepon gitu. Jadi mereka juga beli kuota dan segala macam, itu merupakan suatu pelanggan yang setia. Lalu coverage luas. Bisa dibuktikan sendiri bahwa di daerah-daerah terpencil itu Telkomsel lebih memiliki keunggulan dibandingkan dari kompetitor lainnya. Lalu ada juga weakness. Weakness itu adalah sebagai leading company, kompetitor yang banyak, dia harus menjadi tetap leading di antara kompetitor lainnya. Jadi bisa dibilang bagaimana caranya agar Telkomsel ini tidak jatuh gitu dibandingkan dari kompetitor lainnya. Lalu regulasi yang mengikuti pemerintah. Karena Telkomsel sendiri ini memiliki suatu bagian dari BUMN atau Badan Usaha Milik Negara,
Jadi regulasi dia harus mengikuti segala regulasi yang ada dari negara gitu. Lalu ada opportunities. Nah, opportunities ini bisa diambil dari strength-nya itu sendiri, yaitu Telkomsel memiliki kepercayaan dari investor dan juga dari coverage yang luas itu juga dapat mengekspand ke daerah-daerah yang lebih terpencil. Lalu stabilitasnya itu dijaga oleh negara, oleh pemerintah. Namun, di luar itu ada threats atau ancaman yang dimiliki dari Telkomsel sendiri, yaitu karena ini merupakan digital era, jadi kompetitornya itu beragam. Banyak sekali dari kompetitor yang baru masuk yang ingin menjatuhkan Telkomsel. Lalu teknologi baru di bidang telekomunikasi itu berarti Telkomsel harus terus berkembang untuk selalu berada di atas, begitu. Lalu yang terakhir digital lifestyle yang berkembang. Nah, seperti yang saya bilang barusan, digital lifestyle ini berkembang. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, bagaimana caranya Telkomsel itu harus bisa selalu berada di atas, begitu. Next. Sebentar, maaf. Jadi selanjutnya ada plan and forecasting. Plan and forecasting ini mungkin bahasa Indonesianya adalah rencana dan pramalan ya. Jadi rencana Telkomsel ke depannya adalah untuk bertahap memperluas pendekatan kerja baru ke fungsi lain dalam organisasi yang lebih luas, sehingga perusahaan itu dapat membuat impact atau manfaat yang lebih besar. Lalu, Telkomsel juga berencana untuk secara bertahap meningkatkan implementasi RPA ke seluruh organisasi, serta menciptakan intelligence automation atau IA, capability yang akan mendorong Telkomsel menjadi operasi yang lebih ramping. Lalu, peramalan ke depannya, Telkomsel itu akan menjadi salah satu provider yang memiliki kepercayaan besar dan penggunanya, serta menjadi salah satu bagian dari digital lifestyle manusia. Bisa di next. Nah, ini ada dari Presiden Komisioner Telkomsel mengatakan bahwa langkah Telkomsel selanjutnya adalah menjadi perusahaan telekomunikasi digital sepenuhnya dengan memanfaatkan aset dan kemampuan digital untuk mempercepat dan terus memperluas ekosistem digital. Nah, mungkin bisa dilihat mengenai struktur organisasi dari PT Telekomunikasi Seluler ini sendiri ya. Jadi di sebelah kiri ini adalah struktur organisasi secara terpusat. Jadi dikepalai oleh board commissioner. Lalu di bawah board commissioner itu ada presiden director. Di bawah presiden director sendiri itu ada 7 bawahan lagi, yang mana yang pertama itu adalah planning and transformation director. Lalu ada marketing director, information technology director, finance director, sales director, network director, and human capital management director. Lalu yang di sebelah kanan ini bisa dilihat mengenai regionalnya atau per daerahnya. Itu dipimpini oleh general manager atau GM. Lalu ada di bawahnya ada lagi sales support department, ada Grapari, dealer gerai department, corporate account department, dan HR atau human resource. Lalu di bawah sales itu ada sales promotion atau subdepartemen, lalu ada juga service quality departemen, sales promotion departemen. Di bawah dealer dan gerai itu ada gerai quality dan distribution planning. Lalu ada juga corporate account department, itu membawahi corporate account area 1 dan area 2. Yang terakhir, human resource administration-nya ini membawahi finance, human resource itu sendiri, dan juga general affairs. Bisa di next. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik,
Berikutnya terdapat alternative resource atau referensi kami dalam membuat karya ilmiah dan juga pembuatan PPT ini. Sekian yang bisa kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.